Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan channel saya ya, Turipman, Gepengan Gondolan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Pada sore ini, pertemuan sore ini, ini saya mau mencoba bikin top working ini yang sudah tinggi. Ini pohonnya kerdil, pohon lokalnya kerdil ini ya. Ini mukanya ini seperti muka sudah ratusan tahun, tapi pohonnya masih diameter kira-kira itu 60. Makanya kulitnya kayak seperti ini, kerdil sekali ini ya. Cara ibaratnya Jawa ki kunteten, niki pohon kunteten. Nah, ini ya ciri-ciri pohon kunteten ya seperti ini. Kulitnya sudah pating kletak-kletek kayak ini ki. Tapi pohonnya masih kecil lah. Ini sekitar diameter 3 meteran, mungkin 3,5 meter ini. Dipotong di atas. Ini tumbuh tunas atau batang muda, yaitu 1 biji. Ini mau Pak Santo itu mau minta di top working. Nah, ini saya mau bikin top working. Kini kita jadikan yang tadinya lokal, kita jadikan MK ya. Mudah-mudahan nanti berhasil. Silahkan disimak prosesnya ya. Sebelumnya ini harus kita protolin atau kita potongin ya, yang cabang-cabang seperti ini atau dahan-dahan seperti ini itu kita potongin. Kenapa harus dipotongin? Kalau tidak dipotongin nanti nutrisi itu kalah, top workingan itu nanti kalah nutrisi, akhirnya nggak akan cepat tumbuh karena dimakan yang seperti ini, cabang-cabangnya seperti ini. Nah, seperti ini ini juga, ini nanti berebut nutrisi sama ini, akhirnya bikinan kita atau top workingan kita itu tersendat pertumbuhannya. Makanya harus dipotongin. Tuh yang seperti ini. Terus ya, ini masih 1 orang karena Pak Santonya lagi bikin rokok itu di bawah. Masih bikin rokok ya. Nah, nih lah sekarang itu Pak Santonya sudah selesai bikin rokoknya. Tak suruh naik ini untuk menyoting ya teman-teman ya, sahabat-sahabatku semua. Nah, terus naik lagi Pak. Oh, tidak khawatir ambruk. Orang khawatir ambruk. Nah, alat yang perlu disiapkan adalah 1 plastik. Nah, plastik seperti ini ya, ini plastik PE02. Itu kita belinya lembaran. Kalau di toko-toko mungkin ada, tapi kalau di Porjo itu enggak ada. Adanya di Magelang ya. Terus yang kedua entres. Nah, entresnya mana ini? Entresnya. Nah, ini entresnya saya bawa serep, nanti mau bikin di tempat Pak Holik juga ya. Ini sekalian 1 hari 2 orang biar. Nah, entresnya itu milih. Nah, yang matanya seperti ini. Kelihatan enggak Pak Santo? Sip. Nah, ini matanya itu sudah bagus, otomatis nanti nggak membutuhkan waktu yang lama, dia sudah menjebol. Kemudian pisau. Nah, pisau itu harus yang steril. Tidak harus menggunakan pisau yang bagus seperti ini, nggak apa-apa. Pisaunya itu bisa dari cutter, silet dan lain sebagainya, tapi karena saya sudah kadung beli yang seperti ini, nah kita pakai yang seperti ini. Ini kita mau bikin berapa kira-kira? Telu. Harus sambung pojok boleh ya.
Kita bikin 3 titik biar nanti tumbuhnya rame, cepat subur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengupas kulitnya terutama. Nah, yang kita kupas itu cukup kulitnya saja ya teman-teman, nggak usah sampai kayunya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Nah, lalu kita menyiapkan entresnya. Kita menggunakan 2 mata. Nah, 2 mata seperti ini ya teman-teman. Kita menggunakan 2 mata karena nanti kalau 3 mata terlalu banyak. Biasanya teman-teman saya sambil ngerokok. Ini tadinya saya mau dipinjemin tangga Pak Santo, tapi kalau tangga saya nggak bisa berbuat apa-apa karena kedua tangan saya harus bermain, jadinya nggak bisa pegangan. Ini kalau sistem kita seperti ini, yang sini dipotong harus rata, yang ini cuma saya gini. Tapi kalau di negara tetangga kita yaitu di Malaysia, di sini itu dikasih, nah diiris seperti ini. Itu di Malaysia karena apa? Agar cepat kambium penanti dan kambium yang datang itu agar cepat menyatu. Nah, itu sistemnya itu beda-beda ya, beda negara. Kadang kita menggunakan metode Malaysia, kadang Thailand. Lalu setelah kita tancapkan, kita tutup. Nah, seperti ini ya. Cara naluinya itu pakai perasaan. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kendor. Kalau terlalu kenceng bisa mati karena ininya apa namanya, entresnya jadi busuk. Kalau terlalu kendur, karena ini musim hujan, air bisa masuk, akhirnya juga busuk. Nah, gitu ya. Cukup sederhana saja, nggak usah kenceng-kenceng, kita memakai perasaan. Setelah itu kita kunci. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah. Set, dan kita kunci seperti ini. Di satu ini katanya mau dikasih 2 ya. Nanti yang satu di mana ini? Jangan sama di situ. Nah, di sini letaknya yang beda. Yang satu di sebelah sini. Nah. Ya. Nah, sebelah sini. Nah, kita ambil entres yang tadi ini masih berguna. Kita ambil 2 mata saja. Nah, 2 mata seperti ini sudah cukup nanti ya. Kita iris. Mengirisnya entres ini kalau bisa 1 kali rata seperti ini. Kalau nggak bisa 2 kali nggak apa-apa, 3 kali juga apa-apa. Yang penting itu yang dibutuhkan adalah ratanya, agar nanti kita tempelkan di sini itu bisa rapat, tidak ada rongga udara ya. Makanya kalau ada yang bilang harus 1 kali itu ya jangan dibikin susah ya, karena memang anjuran 1 kali itu sangat dianjurkan. Tetapi apabila memang sudah bisa lurus
Aduh, karena satu kali potongan itu kalau yang belum senior biasanya itu nggak bisa lurus lah, makanya tidak harus membutuhkan satu kali, 2 kali boleh, 3 kali boleh, yang penting lurus. Sekarang kita tancapkan. Nah, lalu kita itu kontrol di antara batang utama sama entres itu, kalau di tali itu sudah rapat apa belum. Nah, kalau belum rapat itu diulangi lagi agar bisa rapat. Irisnya diulangi. Kalau sudah rapat seperti ini, nah ini kalau di tali sudah rapat, menunjukkan rapat sekali, sangat rapat, itu bisa langsung ditali. Itulah kadang kegagalan itu faktornya banyak sekali kalau model seperti ini ya. Bukannya orang itu bodoh atau gimana, tapi memang kadang itu kurang teliti. Nalinya aja kalau terlalu kencang juga bisa menimbulkan kegagalan, terlalu kendur juga bisa menimbulkan kegagalan. Irisan juga, pisau juga bisa menimbulkan kegagalan. Kenapa? Karena pisau itu kalau nggak steril membawa kuman dan akhirnya membuat busuk. Nah, jadi apabila teman-teman kau semua, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku mau mencoba, apabila percobaan itu gagal, jangan putus asa. Sekali, 2 kali, 3 kali percobaan gagal, terus diulang, dan kita teliti kekurangannya di mana, kesalahannya di mana. Itu nanti insya Allah kalau sudah beberapa kali bisa berhasil. Nah, ini 2 kali. Ini mau dibikin enggak pucuknya? Mau dibikin sambung pucuk apa enggak? Tapi kalau sambung pucuk ya nanti terlalu tinggi apa enggak? Buat kayaknya ya. Nah, ini yang terakhir percobaan juga ini ya, kita bikin sambung pucuk di batang paling atas. Ini satu batang kita bikin 3 sekalian, biar nanti kalau tumbuh yang di atas jadi jadi pohon utama, yang di bawah jadi cabang-cabangnya. Nah, kita potong. Setelah kita potong, kita siapkan entresnya. Ini entresnya masih bisa ini. Setelah kita potong, lalu kita belah. Batang utama kita belah ya. Membelahnya juga harus hati-hati, usahakan lurus. Nah, cukup 2 cm saja ya. Kalau nanti terlalu dalam itu motongnya entres itu, untuk membuat runcing entres itu nanti kewalahan atau kesusahan. Kalau 2 cm itu biasanya enggak begitu susah. Kalau sambung pucuk itu kita bikin entres ini runcing, utawa cara Jawa niki lancip kaya tumbak. Ya wis dulur-dulur. Ini yang sebelah sini sudah, sekarang yang sebelah sini. Nah, cus set. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita ratakan. Nah, runcing seperti ini, runcing. Kelihatan enggak, Pak? Sip. Nah, ini kalau sudah runcing seperti ini, nah lalu kita tancapkan. Mana ini belahannya. Nah, kita mempertemukan satu sisi ya, karena ini batangnya sudah besar dan entresnya kecil, maka kita hanya bisa mempertemukan satu sisi, yaitu kulit batang bawah sama kulit entres ini harus ketemu. Jadinya nanti sang kambium itu bisa menyatu dan cepat hidup. Kalau kita ngambilnya di tengah-tengah, itu otomatis kulit
entres dan kulit batang utama itu nggak ketemu, insya Allah banyak gagalnya. Mungkin 90% itu bakalan gagal. Setelah itu kita tali. Nah, kita tali ya teman-teman ya. Nalinya juga kalau seperti ini pakai perasaan sekali, karena nggak boleh tergesa-gesa. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, dah kita tali. Nah, perbedaannya sambung pucuk sama kolasi kulit itu perbedaannya, kalau sambung pucuk harus kita kasih sungkup atau peneduh. Nah, seperti ini. Itu harus kita kasih ini. Sungkup individu atau sungkup sendirian. Dan kita tali sungkupnya, menalinya harus di bawah sambungan tadi ya, tidak boleh sejajar sama sambungan yang tadi kita kerjakan. Karena apa? Karena kalau kita menalinya sejajar sama tadi yang kita sambung, otomatis nanti ada embun itu bisa menggenangi sambungan tersebut. Nah, akhirnya sambungan itu menjadi busuk dan otomatis gatot alias gagal total. Sekarang waktunya kita tali sungkupnya. Nah, kita tali sungkupnya. Nah, ini nanti ngontrolnya juga agak sulit ya karena tinggi. Tali yang rapat. Nah, ini ketinggian, waduh, tinggi sekali. Nah, dah ini ya. Wah, ini sudah jadi sambung pucuknya dan juga okulasinya ini sudah selesai kita garap. Insya Allah nanti kita tunggu hasilnya itu 3 minggu atau 4 minggu. Insya Allah nanti sudah ada hasil. Kalau jadi ini pasti sudah matunnya sudah mengembang atau membesar dan memecah. Ini juga yang sambung pucuk. Ini satu batang kita bikin 3 titik agar nanti cepat rimbun. Tuh Pak Santo, supaya nanti cepat memetik buahnya. Nah, cukup sekian ya teman-teman dan sahabat-sahabatku. Ini contoh tutorial caranya sambung sisip dan sambung pucuk di pohon gede, atau bisa dinamakan topingan atau top working. Apabila Anda termotivasi, silahkan ditiru cara saya. Kalau nggak bisa memakai jasa saya sekalian promosi. Kalau mau mencoba sendiri silahkan. Nah, ini ya teman-teman. Nanti kita buka videonya setelah kita videokan pembukaannya setelah 21 hari atau 28 hari. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan share-nya untuk membantu video-video saya nanti, supaya teman-teman saya juga mengerti, bisa mengetahui. Atau mau belajar langsung di tempat saya juga bisa, kita belajar sama-sama, saling mengisi kekurangan-kekurangan kita. Boleh datang saja ke tempat saya atau gubuk saya di Dukuh Gepengan, Gondowelan, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Cukup sekian dari saya, banyak kehilafan, kekurangan dan kesalahan dari awal hingga akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.